Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Edmund Husserl, seorang pendiri fenomenologi. Pada paruh pertama abad ke-20 ini muncul seorang filsuf yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Tokoh ini sangat meminati filsafat dan prihatin dengan situasi intelektual dewasa ini yang menurut anggapannya sangat dikeruhkan oleh macam-macam prasangka baik filosofis maupun ilmiah. Dia adalah Edmund Husserl, bapak pendiri sebuah pendekatan yang sampai sekarang termasuk dengan nama fenomenologi. Dengan keprihatinannya itu, dia bermaksud menciptakan sebuah ilmu yang rigorus, yang dapat mendeskripsikan kenyataan apa adanya. Semboyannya yang termasyhur adalah Zurück zu den Sachen selbst. Kembalilah kepada benda-benda itu sendiri. Cocok dengan seluruh pencarian filosofisnya. Akan dibahas mengenai pemikiran Husserl, mengenai metode fenomenologi. Edmund Husserl lahir di Prosnit pada tahun 1859 dan meninggal di Freiburg, Breisgau pada tahun 1938. Ia adalah seorang filsuf Jerman keturunan Yahudi. Masa muda dilaluinya antara lain dengan belajar astronomi dan matematika di Leipzig dan Berlin, tempat ia memperoleh gelar doktor dalam bidang matematika. Jadi dia seorang pembelajar matematika. Dari tahun 1884 sampai dengan tahun 1886 ia mengikuti pelajaran Brentano di Wina. Di situ ia bertekad untuk menekuni filsafat. Akhirnya ia menjadi dosen di Halle, Göttingen, dan Freiburg. Termasuk di antara mahasiswanya adalah Max Scheler dan Martin Heidegger. Karena pengaruh Brentano, ia menulis buku Filsafat Aritmatik tahun 1891. Kemudian ia menulis 2 jilid buku Penyelidikan Logika tahun 1900 sampai dengan 1901. Dalam buku tersebut ia menunjukkan posisi independennya dan kemudian posisinya dipertegas lagi dalam ide mengenai suatu fenomenologi murni dan sebuah filsafat fenomenologis. Jilid 1 selesai ditulis tahun 1913, sedangkan jilid 2 dan 3 diterbitkan tahun 1952 setelah ia meninggal. Pandangannya mengenai sejarah Eropa dapat dibaca dalam karyanya Krisis Ilmu Pengetahuan dan Fenomenologi Transendental. Pada saat meninggalnya, Husserl meninggalkan banyak sekali manuskrip. Van Breda berhasil membawanya ke Louvain pada tahun 1939 dengan maksud menyelamatkan dari incaran Nazi. Atas inisiatif Arsip Husserl, mulai tahun 1950 diadakan publikasi atas karya Husserl yang masih berupa manuskrip itu. Terbitan-terbitan tersebut adalah Ide Mengenai Fenomenologi tahun 1950, Filsafat Pertama, Psikologi Fenomenologis tahun 1956, dan Fenomenologi Kesadaran Waktu Mengenai Waktu tahun 1966. Analisis Sintesis Pasif tahun 1966. Manuskrip lain diterbitkan di Landgrave, yaitu Pengalaman dan Keputusan. Sedangkan yang lain, Dunia, Saya, dan Waktu, diterbitkan oleh Guy Brand pada tahun 1955. Pengertian fenomenologi. Edmund Husserl dikenal sebagai filsuf yang menyajikan metode fenomenologis dalam filsafatnya. Kiranya baik kalau kita melihat sekilas tentang arti istilah itu. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, phenomenon dan logos. Phenomenon berarti tampak dan phainon berarti memperlihatkan. Sedangkan logos berarti kata, ucapan, rasio, pertimbangan.
Dalam arti luas, fenomenologi berarti ilmu tentang gejala-gejala atau apa saja yang tampak. Dalam arti sempit, ilmu tentang fenomen yang menampakkan diri kepada kesadaran kita. Sebuah arah baru dalam filsafat. Fenomenologi dimulai oleh Edmund Husserl untuk mematok suatu dasar yang tak dapat dibantah. Ia memakai apa yang disebut metode fenomenologis. Edmund Husserl dikenal sebagai tokoh besar dalam mengembangkan fenomenologi, tetapi istilah fenomenologi itu sendiri sudah ada sebelum Husserl. Istilah fenomenologi secara filosofis pertama kali dipakai oleh J.H. Lambert tahun 1764. 1764 kata fenomenologi sudah ada. Dia memasukkan dalam kebenaran aletheologika ajaran mengenai gejala fenomenologia. Maksudnya adalah menemukan sebab-sebab subjektif dan objektif, ciri-ciri, bayangan objek, pengalaman indrawi. Oleh karena itu, metafisika perlu didahului atau diperkenalkan oleh sebuah ilmu yang sepenuhnya bersifat berdiri sendiri. Demikian tulisan Immanuel Kant pada Lambert pada tahun 1770 dalam sebuah surat. Dalam ilmu itu dapat ditemukan keabsahan dan batas-batas prinsip keinderaan. Kant sendiri memakai istilah fenomenologi dalam karya prinsip-prinsip pertama metafisika. Maksud Immanuel Kant adalah untuk menjelaskan kaitan antara konsep fisik, gerakan, dan kategori modalitas dengan mempelajari ciri-ciri dalam relasi umum dan representasinya, yakni fenomen, indra-indra lahiriah. Hegel memakai istilah fenomenologi seperti yang diartikan oleh Lambert dan Kant. Ia memperluas pengertian fenomenologi dengan merumuskan sebuah ilmu mengenai pengalaman kesadaran, yakni suatu pemaparan dialektis perjalanan kesadaran kodrati menuju pengetahuan yang sebenarnya. Pengalaman kesadaran menuju kepada pengetahuan yang sebenarnya. Itu teleologis dari Hegel. Fenomenologi menunjukkan proses menjadi ilmu pengetahuan pada umumnya dan kemampuan mengetahui sebagai perjalanan jiwa lewat bentuk-bentuk atau gambaran kesadaran yang bertahap untuk sampai pada pengetahuan yang mutlak. Bagi Hegel, fenomen tidak lain merupakan penampakan atau kegejalaan dan pengetahuan indrawi. Fenomen merupakan manifestasi konkret dan historis dari perkembangan pikiran manusia. Ada pergeseran dari fenomenologi deskriptif ke fenomenologi transendental. Husserl belajar pada Brentano. Ia mengambil oper istilah intensionalitas dari Brentano yang kemudian menjadi titik awal pembahasan filosofisnya. Dari sini Husserl menegaskan sebuah prinsip semua kegiatan berdasarkan kesadaran bersifat intensional, artinya keterarahan pada suatu objek spesifik. Masalah ini menyangkut soal pembahasan mengenai pengalaman, pengetahuan, dan pekerjaan jiwa. Soal pengalaman dan pengetahuan dicari dasarnya pada kegiatan kejiwaan. Husserl mengangkat program psikologistis ini ke dalam matematika. Dalam karya yang pertama, Husserl mengatakan bahwa konsep terdalam dan dasariah matematika dan logis seluruh bagian kesatuan, pluralitas, dan sebagainya mengatasi semua definisi logika formal. Maksudnya hanya menunjukkan fenomen psikis konkret dengan atau bersama dengan fenomen itu. Metode matematika dibuat. Karena kritik dari J. Frege dan Bolzano, Husserl meninggalkan pendekatan psikologisme dari Brentano. Hal ini dapat dibaca dalam logika penyelidikan. Jangan bingung dengan kata-kata psikis, aliran temporal kesadaran yang kini dan sekarang tertentu dengan makna logis yang dalam fakta bersangkutan tampak dan berasal dari kodrat universal dan ideal. Sekarang tinggal masalah makna logis dan pada umumnya mengenai makna universalitas pikiran yang dalam bahasa Frege dan ahli logika tetap tidak dapat diselesaikan. Dalam jilid 2 penyelidikan logika, Husserl menggariskan sebuah psikologi deskriptif yang kemudian disebut fenomenologi.
yang berdasarkan pada konsep ganda mengenai intuisi, yaitu intuisi empirik yang mengarah kepada objek individual dan intuisi kategorial. Intuisi kategorial mengarah kepada objek umum, sesuatu yang universal atau forma dalam dirinya, misalnya merah, segitiga, angka 2, dan seterusnya. Berkaitan dengan ini, Husserl berbicara mengenai ontologi bidang atau regional. Maksudnya, pembeberan fenomenologis mengenai cara berada aneka macam benda atau benda-benda di mana hal beradanya mencuat. Dalam penyelidikan logika, Husserl masih terombang-ambing di antara deskripsi secara psikologis dan ontologi murni yang ketat ilmiah. Keraguan ini menumbuhkan kemungkinan aneka perkembangan fenomenologi, misalnya fenomenologi mengenai kegiatan emosional, mengenai objek etika, fenomenologi mengenai kegiatan emosional, mengenai struktur pengetahuan. Hal ini merupakan salah satu sebabnya timbul salah pengertian dan pertentangan dalam sekolah fenomenologi itu sendiri. Husserl mengadakan reduksi fenomenologis untuk mencapai dimensi di mana fenomen menampakkan diri dalam kejelasan penuh sebagai data asali. Dengan reduksi fenomenologis, pencarian ini sampai kepada sisa fenomenologis, dan ini termasuk dalam bidang transendental kesadaran murni. Dimensi ini menjadi bidang pembahasan fenomenologi di mana terdapat kejelasan yang tidak perlu dibimbangkan lagi. Itulah dasar fenomenologi. Di atas dasar ini, sifat genetik dan konstitutif fenomenologi transendental dibangun. Makna dunia dan objektivitasnya berangkat dari kegiatan intensionalitas. Makna dunia dan objektivitasnya atau noema berangkat dari kegiatan intensional, yaitu noisis, kesadaran. Objek kesadaran itu noema, dan yang disadari itu yang menyadarinya itu adalah noisis. Husserl menunjukkan masalah ini dengan konstruksi fenomenologis. Ia membeberkan 3 tingkat dasar realitas dunia, adalah benda jasmani, diatur oleh kausalitas murni, kodrat makhluk yang tunduk pada kondisi-kondisi, dan motivasi psikis adalah benda jasmani, kodrat manusia makhluk, dan motivasi psikis, motivasi. Bidang kesadaran transendental bukan dalam kogito seperti yang ditemukan dalam Descartes, dan juga bukan aku dari Fichte, tetapi kita intersubjektif. Ini nyata dalam manifestasi yang bersifat umum. Bahasa, masyarakat, dan sejarah merupakan manifestasi yang bersifat umum dari kita intersubjektif. Edmund Husserl memahami fenomenologi sebagai suatu analisis deskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman-pengalaman langsung, religius, moral, estetis, konseptual, serta indrawi. Perhatian filsafat hendaknya difokuskan pada penyelidikan tentang Lebenswelt, dunia kehidupan, atau Erlebnis, kehidupan subjek dan batiniah. Perhatian filsafat hendaknya difokuskan pada penyelidikan Lebenswelt, dunia kehidupan, dan Erlebnis, kehidupan subjektif dan batiniah. Penyelidikan ini hendaknya menekankan watak intensionalitas kesadaran dan tanpa mengabaikan paraduga konseptual dari ilmu-ilmu empiris. Filsafat bukan ilmu faktual dan tidak dapat menjadi ilmu faktual. Filsafat memiliki metode serta temuan uniknya sendiri yang secara hakiki berbeda dari metode dan temuan ilmu-ilmu alam dan dari metode dan temuan sistem-sistem logika matematika formal. Fenomenologi merupakan metode, dan filsafat sebagai metode fenomenologi membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga sampai pada fenomena yang murni. Fenomenologi mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomena sebagai fenomen itu sendiri menyingkapkan diri kepada kesadaran. Kita harus bertolak dari subjek manusia serta kesadarannya dan berupaya untuk kembali kepada kesadaran murni. Untuk mencapai bidang kesadaran murni, kita harus membebaskan diri dari pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari. Kalau hal ini sudah dikerjakan, maka akan tersisa gambaran-gambaran hakiki dan intuisi esensi.
Sebagai filsafat fenomenologi, Husserl memberi pengetahuan yang perlu dan esensial mengenai apa yang ada. Dalam tahap penelitiannya, ia menemukan objek-objek yang membentuk dunia yang kita alami. Dengan demikian, fenomenologi dapat dijelaskan sebagai metode kembali kepada benda itu sendiri, dan ini disebabkan benda itu sendiri merupakan objek kesadaran langsung dalam bentuk yang murni. Aspek fenomenologi Husserl yang berusaha menggali perangkat hukum kesadaran manusiawi yang esensial serta mengkait disebut fenomenologi transendental. Husserl menamakan kegiatan kesadaran yaitu noesis, dan objek yang bersangkutan dengan kegiatan itu yaitu objek yang dinamakan sebut nema. Oke, jadi tadi kebalik ya. Jadi kesadarannya itu noesis dan objek yang disadarinya itu adalah noema. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa mengenai institusi esensi dalam matematika murni terdapat intuisi esensi yang menghasilkan pernyataan-pernyataan. Fenomenologi pada umumnya merupakan analisis deskriptif mengenai esensi atau struktur ideal. Hal ini memungkinkan misalnya fenomenologi nilai, tetapi dapat pula analisis fenomenologi mengenai struktur dasar kesadaran yang diteruskan bahwa struktur diredusir kepada esensi atau eidos. Husserl menekankan satu hal penting, penundaan keputusan. Keputusan harus ditunda atau epoke atau dikurung dulu dalam kaitan dengan status atau referensi ontologis dan eksistensial objek kesadaran. Dengan penundaan ini eksistensi dikurungkan. Misalnya saya ingin mengembangkan analisis fenomenologis mengenai pengalaman estetis yang berhubungan dengan keindahan. Saya menunda semua keputusan dan bersangkutan dengan subjektivitas dan objektivitas keindahan dalam pengertian ontologi, tetapi mengarahkan perhatian langsung kepada struktur esensial pengalaman estetis sebagaimana tampak pada kesadaran. Epoke dalam bahasa Jerman diterjemahkan menjadi Einklammerung atau ke dalam bahasa Indonesia adalah pengurungan. Dalam kaitan dengan metode Husserl, epoke fenomenologis sinonim dengan masukan dalam kurung. Einklammerung, reduksi. Maksudnya tidak ada pengandaian dunia material dan dunia transenden pada kehidupan kesadaran. Bidang-bidang kesadaran yang ada di luar kurung dapat ditematisasikan begitu saja. Kesadaran sebagai aliran pengalaman-pengalaman individual pada waktunya diredusir kepada kesadaran murni melalui reduksi eiditis. Pandangan Husserl mengenai epoke membuatnya sama dengan metode kebimbangan Descartes. Nah, di sini kembali lagi pada Descartes. Ternyata dalam hal ini Husserl melihat bahwa filsafat Descartes dalam ukuran tertentu sudah mengantisipasi fenomenologi. Ia menekankan pula bahwa eksistensi dari diri dalam pengertian sebagai substansi, rohani atau spiritual atau seperti dikatakan Descartes, res cogitan, meski dikurung. Tapi subjek yang diminta sebagai yang terkait dengan objek kesadaran merupakan ego transendental atau ego murni, subjek sebagai subjek. Oke. Reduksi, kembali kepada benda itu sendiri. Husserl melihat perlunya reduksi atau penyaringan agar kita sampai kepada benda itu sendiri. Menurut dia terdapat 3 macam reduksi. Pertama, reduksi fenomenologis, menyaring pengalaman sehingga orang sampai pada fenomen semurni-murninya. Kita harus melepaskan benda itu dari pandangan-pandangan lain, agama, adat, pandangan ilmu pengetahuan. Kalau berhasil kita akan sampai pada fenomen yang sebenarnya. Itu reduksi fenomenologis. Kemudian ada reduksi eiditis, semua yang lain yang bukan inti eidos, fenomen perlu diletakkan dalam tanda kurung. Dengan demikian kita sampai pada hakikat sesuatu. Inilah pengertian dalam arti yang murni, kita sampai pada hakikat rumah. Reduksi transendental, kita sampai pada subjek murni. Semua yang tidak ada hubungannya dengan kesadaran murni harus dikurungkan. Oke, baik, terima kasih. Ini sekilas tentang pemikiran dari Edmund Husserl, seorang pendiri fenomenologi. Terima kasih.